Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Kinanti Official. Jumpa lagi bersama Mimin yang akan memberikan ulasan serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv, yang pastinya akan semakin seru. Dan yang pasti Kinanti dan Tuan Muda semakin lengket saja, sehingga Amanda pun terbakar api cemburu. Namun sebelum kalian melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini, di mana Tuan Muda yang selalu memberikan hadiah kepada Kinanti agar Kinanti tidak marah lagi kepada dirinya. Namun sayang, Kinanti pun masih marah kepada Tuan Muda karena menurut Kinanti, jika Tuan Muda memang telah mempunyai wanita lain. Sehingga ketika Tuan Muda memberikan bunga kepada istrinya, namun Kinanti malah merusak bunga tersebut dan langsung menjatuhkan bunga tersebut. Sehingga Kinanti pun terus mengukit-ngukit tentang lipstik yang berada di mobil Tuan Muda. Sehingga Tuan Muda pun merasa bingung, apalagi yang harus ia lakukan agar istrinya mau memaafkan dirinya. Dan di sisi lain, di mana Oma yang melihat Kinanti menjatuhkan bunga tersebut, sehingga akhirnya Oma pun mengatakan pelan-pelan kepada Kinanti, dan jika kamu memang benar-benar marah, maka kamu memang benar-benar mencintai Abimana. Dan Oma pun mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Abimana itu adalah benar, jika Abimana tidak berselingkuh. Sehingga akhirnya Kinanti pun merenung dan pastinya akan memaafkan suaminya karena perkataan Oma itu ada baiknya. Dan akhirnya Tuan Muda pun merasa bahagia jika Kinanti tidak lagi marah kepada dirinya. Walaupun malah kebalikannya, Abimana pun cuek lagi kepada istrinya karena penuh dengan gengsi. Dan ketika Kinanti pun menyuapi suaminya, sehingga Kinanti pun senyum-senyum kepada suaminya. Dan di sisi lain, di mana Amanda yang menyaksikan kebahagiaan Kinanti dan juga Tuan Muda, sehingga Amanda pun terbakar api cemburu dan mengatakan di dalam hatinya sulit sekali membuat Abimana dan juga Kinanti untuk berpisah. Memang takkan bisa dipisahkan dua sejoli ini, Abimana dan juga Kinanti, karena mereka saling mencintai. Dan semoga saja kedepannya tidak ada lagi salah paham seperti ini, karena Tuan Muda adalah lelaki yang sangat setia. Dan sebelumnya, di mana Sarah yang langsung menarik tangan Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti, jika kamu jangan urusi urusan saya. Namun apalah daya, pastinya Sarah pun akan sakit hati karena perlakuan Reno yang semata-mata ingin menghancurkan Sarah. Reno pun melancarkan aksinya kepada Sarah dan terus-menerus merayu Sarah agar Sarah percaya jika Reno benar-benar mencintai Sarah, walaupun sebenarnya Reno adalah lelaki yang sangat playboy. Karena di sisi lain, di mana wanita yang dekat dengan Reno akhirnya menemukan alamat Reno dan akan meminta pertanggungjawaban. Hingga Reno yang melihat perempuan itu datang ke rumahnya, Reno pun sangat ketakutan kenapa wanita tersebut mengetahui rumahnya. Namun Sarah mempergoki wanita tersebut dan wanita tersebut pun menanyakan Reno, sehingga Sarah pun akhirnya marah kepada Reno. Namun Reno yang banyak alasan, sehingga akhirnya
Reno pun mengatakan jika wanita tersebut hanyalah ingin memoroti dirinya. Karena wanita tersebut mengetahui jika saya keponakan dari Tuan Muda Abimana. Dan di episode sebelumnya, di mana akhirnya Tuan Muda pun tidur sendiri. Namun sayang, Tuan Muda pun tidak bisa tidur dan terus gelisah. Sehingga akhirnya Tuan Muda pun terbangun dan langsung ke kamar tamu untuk melihat istrinya. Namun ketika di depan kamar, Tuan Muda pun akan mengetuk pintu Kinanti. Namun Tuan Muda pun penuh dengan gengsi. Sehingga akhirnya Kinantilah yang membukakan pintu terlebih dahulu. Sehingga akhirnya Tuan Muda pun malu kepada istrinya. Dan Kinanti sendiri mengatakan jika dirinya tidak mau jika Tuan Muda mengajak saya pindah ke kamar lain. Namun Tuan Muda tidak mengatakan itu, malah Tuan Muda mengatakan jika dirinya hanya ingin mengambil bantal saja. Sehingga akhirnya Tuan Muda pun mengambil bantal dan langsung pergi keluar dari kamar tamu. Dan Kinanti sendiri yang penuh dengan kekesalan, akhirnya Kinanti pun langsung menutupkan pintu begitu saja. Dan ketika di pagi hari, di mana Kinanti terus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga Tuan Muda pun mengatakan jika kamu tidak marah lagi kepada saya. Namun sayang Kinanti pun tidak mengatakan apa-apa. Sehingga Kinanti pun terus menarik dasi Tuan Muda sehingga Tuan Muda kesakitan. Dan Kinanti pun mengatakan, mana ada saya tidak marah lagi melihat lipstik di dalam mobil suaminya. Hingga Tuan Muda pun langsung marah dan memanggil sopir rumahnya. Dan menyangka jika lipstik tersebut adalah punya selingkuhan supir tersebut. Dan Tuan Muda yang mengatakan sambil dengan marah-marah sehingga terus saja marah kepada supirnya. Karena supir tersebut mengatakan sumpah jika itu bukan milik dirinya ataupun perempuan lain. Hingga akhirnya Tuan Muda pun akan memecat supir tersebut karena menurut Tuan Muda, jika hubungan dirinya dan juga istrinya menjadi renggang seperti ini karena ulah supir tersebut. Namun Kinanti pun langsung turun tangan dan langsung menegaskan jika Tuan Muda tidak bisa seenaknya saja memecat supir tersebut. Dan selanjutnya di mana David yang memberikan boneka kepada Kinan dan mengatakan jika boneka ini dari Tuan Muda. Namun Kinan sendiri menolaknya dan suruh membalikan boneka tersebut kepada Tuan Muda. Namun David yang terus-menerus merayu Kinanti agar mau membawa boneka tersebut dan menerimanya. Namun sayang Kinanti terus menolaknya dan mengatakan kepada David jika boneka tersebut kasih saja kepada orang lain. Dan di sisi lain di mana Tuan Muda yang langsung menanyakan kepada karyawannya tentang cincin pernikahannya yang hilang. Sayang, tidak ada satu orang pun yang menemukan cincin tersebut, sehingga akhirnya Tuan Muda pun marah kepada semuanya. Akhirnya Tuan Muda pun mengatakan semuanya, apakah di antara kalian sudah ada yang menemukannya? Dan di antara kalian tidak ada satu orang pun yang mengatakannya dan mengatakan jika cincin tersebut telah ditemukan. Hingga akhirnya Kinanti pun sangat ketakutan. Jika Tuan Muda mengatakan jika ada salah satu di antara kalian yang tidak mau mengatakannya. Sehingga Tuan Muda pun akan melakukan sesuatu kepada orang yang tidak mau jujur. Dan pastinya Obed tersebut sangat ketakutan ketika Tuan Muda mengatakan seperti itu. Sekian informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk menyaksikan
serial terpaksa menikahi tuan muda Antv yang pastinya akan semakin seru dan membuat kita baper dibuatnya. Dan jangan lupa untuk kalian semua like video ini serta berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bu Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.